Pernah lihat lantai granit mahal tapi hasil akhirnya malah terlihat seperti proyek asal jadi. Sambungan tidak lurus, permukaan naik turun, bunyi kopong saat diinjak, bahkan baru beberapa bulan sudah retak. Banyak orang langsung menyalahkan materialnya. Padahal dalam dunia konstruksi, 70% kualitas finishing ditentukan bukan oleh material, tapi oleh metode pemasangan. Hari ini kita akan membahas secara lengkap dan sistematis cara memilih serta memasang granitel untuk lantai dan dinding supaya hasilnya presisi, kuat, tahan lama, dan terlihat mahal. Sebelum memilih, kita harus paham dulu materialnya. Granitel bukan batu granit alam yang dipotong tipis. Ini adalah material rekayasa berbasis mineral dan tanah liat yang dipadatkan dengan tekanan tinggi lalu dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Hasilnya adalah ubin dengan densitas tinggi, porositas sangat rendah, dan kekuatan tekan tinggi. Karena kepadatannya tinggi, granita lebih keras dari keramik biasa, lebih tahan gores, tidak mudah menyerap air, tidak mudah berubah warna. Namun, sifat keras ini juga berarti pemasangannya lebih menuntut presisi. Jika teknik salah, justru lebih mudah kopong dibanding keramik biasa. Pertama, cek kerataan permukaan. Tempelkan dua tile saling berhadapan. Jika terlihat celah besar di tengah, berarti tile melengkung. Produksi presisi hampir tidak memiliki kelengkungan. Kedua, cek konsistensi ukuran atau kalibrasi. Tile berkualitas dipotong mesin kalibrasi sehingga ukurannya seragam. Jika ukuran berbeda sedikit saja, garis nut akan terlihat bergelombang saat dipasang. Ketiga, periksa sisi tepi. Produk berkualitas biasanya memiliki tepi rectified, yaitu dipotong mesin setelah pembakaran, sehingga sudutnya presisi 90 derajat. Keempat, uji penyerapan air. Teteskan air di permukaan belakang tile. Jika air cepat meresap, kualitas densitas rendah. Granitel berkualitas hampir tidak menyerap air sama sekali. Kelima, pilih finishing sesuai fungsi ruang. Pertama, glossy, estetik, reflektif, cocok ruang tamu dan area representatif. Kedua, matte, lebih aman untuk area basah. Yang ketiga, tekstur atau anti-slip untuk outdoor. Keenam, sesuaikan ukuran tile dengan luas ruangan. Tile besar membuat ruangan terlihat lebih luas karena garis nut lebih sedikit. Namun, semakin besar ukuran tile, semakin tinggi tuntutan kerataan bidang dasar. Dalam dunia konstruksi profesional, pemasangan finishing selalu dimulai dari evaluasi substrak atau bidang dasar. Banyak kegagalan granit bukan karena tile jelek, tapi karena lantai dasar tidak memenuhi standar. Bidang ideal harus memenuhi 5 syarat: rata, kuat, bersih, kering, dan stabil. Jika lantai tidak rata, gunakan skred atau mortar leveling terlebih dahulu. Jangan berharap perekat bisa meratakan. Perekat hanya berfungsi menempelkan, bukan meratakan. Jika ada retakan pada lantai beton, retakan harus diperbaiki dulu menggunakan material repair mortar. Jika tidak, retakan akan diteruskan ke permukaan tile. Untuk dinding, pastikan plesteran sudah cukup umur dan tidak berpasir. Dinding yang rapuh bisa menyebabkan tile lepas setelah beberapa waktu. Kesalahan klasik di lapangan adalah memasang granit menggunakan campuran semen dan pasir biasa. Ini metode lama yang tidak cocok untuk granitel modern. Gunakan tile adhesif khusus granit atau porselen. Perekat ini memiliki daya rekat tinggi, fleksibilitas terhadap perubahan suhu, ketahanan terhadap getaran, waktu kerja terkontrol. Ikuti rasio air sesuai petunjuk pabrik. Terlalu banyak air akan menurunkan kekuatan rekat. Setelah diaduk, diamkan sekitar 5 menit agar reaksi kimia aktif sebelum digunakan. Gunakan trowel bergerigi agar ketebalan perekat merata. Gerigi berfungsi menciptakan rongga udara yang akan runtuh saat tile ditekan, sehingga perekat menyebar sempurna. Untuk tile ukuran besar, gunakan metode double buttering, yaitu mengoleskan perekat di lantai sekaligus di belakang tile.
Teknik ini memastikan kontak perekat hampir 100% dan mencegah rongga udara. Mulai pemasangan dari garis tengah ruangan, bukan dari sisi dinding. Metode ini memastikan potongan di tepi ruangan simetris dan tampil lebih profesional. Gunakan tel Spencer untuk menjaga jarak nut konsisten. Nut bukan sekedar estetika, nut adalah ruang ekspansi material. Tanpa nut cukup, tel bisa saling menekan saat memuai dan akan mengakhiri retak. Setelah tel diletakkan, ketuk perlahan menggunakan palu karet. Jangan memukul terlalu keras karena bisa menciptakan rongga udara di bawah tel. Untuk tel ukuran besar seperti 80x80 atau 120x60, gunakan tel leveling system. Alat ini menahan dua tel tetap sejajar sampai perekat mengering sehingga tidak ada bibir antar tel. Setelah pemasangan selesai, tunggu minimal 24 jam sebelum pengisian nut. Ini memberi waktu perekat mengeras sempurna. Gunakan grout khusus granit, bukan semen biasa. Grout modern memiliki tambahan polimer sehingga lebih fleksibel, tahan retak, dan tahan jamur. Bersihkan sisa grout segera menggunakan spons lembab sebelum mengeras. Jika dibiarkan kering, residu semen akan meninggalkan lapisan kusam di permukaan tel. Setelah benar-benar kering, lap menggunakan kain microfiber untuk mengembalikan kilap permukaan. Perlu diketahui, beberapa kesalahan paling sering terjadi: memasang di lantai belum kering, tidak memasang spacer, perekat terlalu encer, tidak menggunakan leveling system pada tel besar, dan memasang tanpa garis acuan. Kesalahan kecil ini sering dianggap sepele, tetapi dampaknya baru terlihat setelah ruang selesai digunakan. Dalam arsitektur, finishing bukan tahap akhir. Finishing adalah tahap pembuktian kualitas konstruksi. Granit tel yang terpasang presisi menunjukkan bahwa seluruh proses sebelumnya juga dikerjakan dengan standar tinggi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.